Hai semua, selamat datang di channel YouTube aku, Mega Nusantari. Di video aku kali ini aku mau bikin gabin ragut ayam. Untuk resepnya simak terus videonya ya. Panaskan minyak, kemudian tumis bawang putih dan bawang bombay yang sudah aku cincang. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung dan bawang bombaynya aku pakai setengah siung. Tumis sampai baunya harum. Setelah itu masukkan ayam. Ini udah aku cincang juga ya. Ayamnya aku pakai 300 gram. Aduk hingga berubah warna seperti ini. Kemudian tambahkan air supaya lebih empuk. Untuk airnya aku pakai 50 ml. Tunggu sebentar hingga airnya menyusut. Dan ini airnya sudah menyusut. Selanjutnya aku mau masukkan wortel. Wortelnya aku pakai 150 gram atau sekitar 2 wortel ya. Udah aku potong dadu juga. Masak sebentar supaya wortelnya lebih empuk. Setelah itu masukkan tepung terigu. Aku pakai 50 gram. Aduk hingga tepungnya tercampur. Untuk memasak ini aku pakai api kecil ya. Setelah tepungnya tercampur, susunya bisa dimasukkan. Susu cairnya aku pakai 150 ml. Tambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga merica. Aduk lagi, aku nggak pakai gula ya, karena nanti gabinnya aku pakai yang ada gulanya. Masak hingga mengental sambil terus diaduk. Seperti ini sudah cukup, bisa diangkat dan biarkan dingin dulu. Selanjutnya, siapkan gabinnya. Aku pakai merek Hatari dan ini yang rasa margarin. Untuk gabinnya terserah ya, mau pakai rasa apa atau mau yang plain aja. Ini ragut ayamnya sudah dingin. Ambil 1 lembar gabin. Kemudian beri secukupnya isian, ratakan, lalu tutup dengan gabin lagi. Gabin yang ada gulanya aku taruh di luar ya, agak ditekan supaya lebih padat. Setelah itu rapikan pinggirnya, rapikan dengan menggunakan spatula atau bisa menggunakan sendok plastik ya, supaya nggak lengket. Setelah itu sisihkan dulu. Lakukan sampai semuanya habis. Ambil gabin, isi dengan ragut ayamnya, kemudian timpa dengan gabin lagi, padatkan dan rapikan pinggirnya. Satu resep ini aku jadi 11 gabin ragut. Ini aku sudah selesai semua, aku jadi 11. Ini sebenarnya masih sisa 4 keping ya gabinnya. Masukkan ke dalam kulkas selama 1 jam. Untuk tepung pelapisnya aku pakai 1 sendok makan tepung beras, 2 sendok makan tepung terigu. Kemudian aku campurkan dengan 100 ml air. Ini yang encer aja ya tepungnya, jangan terlalu kental. Aduk hingga semua tercampur. Menambahkan airnya bertahap aja supaya lebih mudah diaduknya. Dan ini sudah siap dipakai. Gabinnya tadi sudah aku masukkan ke dalam kulkas selama 1 jam ya. Selanjutnya bisa digoreng dengan api kecil. Jangan lupa panaskan minyaknya dulu. Masukkan gabin ke dalam tepung pelapisnya. Ratakan, kemudian goreng. Proses menggorengnya ini nggak lama ya, sekitar 2 menit aja. Setelah sekitar 1 menit atau bagian bawahnya terlihat kering, bisa dibalik. Tunggu satu sisinya kering juga. Ini cepet banget gorengnya. Setelah seperti ini bisa diangkat, kemudian tiriskan dulu.
Dan ini dia gabin ragut ayamnya setelah digoreng. Luarnya ini crispy banget, dalamnya masih lembut. Potongan ayamnya juga terasa. Tadi aku mencincangnya itu nggak terlalu kecil ya, supaya lebih terasa saat digigitnya. Kalau untuk ide jualan lebih ekonomis, ini bisa dibagi dua. Selamat mencoba. Semoga videoku ini bermanfaat. Kita bikin cemilan dari kentang yuk. Ini simple banget. Untuk resep dan cara membuatnya, simak terus videonya ya. Pertama, lelehkan margarin. Setelah itu, tumis bawang putih dan bawang bombay. Ini udah aku cincang ya. Tumis sampai harum, gunakan api sedang. Setelah harum, masukkan ayam. Untuk ayamnya sudah aku cincang juga. Masak sampai ayamnya berubah warna. Setelah ayamnya berubah warna menjadi pucat, tambahkan air supaya lebih cepat empuk. Untuk airnya aku pakai sedikit aja, 50 ml. Ratakan dan tunggu sebentar hingga airnya sedikit menyusut. Dan ini sudah sedikit menyusut. Masukkan wortel yang sudah dipotong dadu. Aduk sebentar dan tunggu hingga wortelnya layu. Setelah itu tambahkan garam, kaldu bubuk dan juga merica. Tambahkan juga daun bawang. Untuk daun bawangnya aku pakai 2 batang. Aduk lagi hingga semua tercampur. Dan pastikan semuanya sudah empuk. Setelah itu angkat, kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya goreng kentang. Kentangnya udah aku potong-potong ya. Goreng dengan api sedang sampai kentangnya empuk. Angkat, kemudian ini siap untuk dihaluskan ya. Untuk menghaluskannya aku pakai chopper. Karena chopper aku ini kecil, jadi aku nanti beberapa kali proses ya dalam menghaluskannya. Setelah kentangnya halus, tuang ke dalam wadah. Dan ini aku sudah haluskan semua kentangnya ya. Tambahkan dengan 1 butir kuning telur, garam, kaldu bubuk, dan juga merica. Aduk hingga semua tercampur. Ini nanti teksturnya emang lembek seperti ini ya, tapi nanti tetap kokoh setelah kita beri tepung pelapis. Dan ini siap untuk diberi isian. Gunakan sarung tangan, kemudian olesi dengan minyak supaya lebih mudah nanti. Ambil secukupnya kentang. Setelah itu, ratakan. Beri secukupnya isian, kemudian tutup kentangnya. Pastikan semua tertutup ya. Rapikan kentangnya dengan cara bisa digulung-gulung seperti ini. Rapikan juga ujung-ujungnya. Sisihkan dulu, lakukan sampai semuanya habis ya. Dan ini siap untuk diberi tepung pelapis. Untuk tepung pelapisnya aku pakai 1 butir telur ditambah putih telur sisa adonan tadi. Kocok hingga semua tercampur. Siapkan juga tepung panir. Kemudian ambil 1 buah, masukkan ke dalam telur, baluri dengan tepung panir, pastikan semua tercampur. Bisa sambil dirapikan bentuknya. Masukkan lagi ke telur. Setelah itu tepung panir lagi, ratakan dan rapikan bentuknya. Untuk pelapisannya aku pakai 2 kali proses ya, supaya nanti lebih kokoh hasilnya, lebih renyah juga. Dan ini siap untuk digoreng ya, ini bisa juga di frozen. Goreng dengan api sedang, pastikan minyaknya sudah dipanaskan terlebih dahulu.
Setelah kuning keemasan, balik kroketnya. Dan ini sudah matang, angkat, kemudian tiriskan dulu. Dan ini dia kroketnya setelah digoreng. Tampilannya menarik banget dan ini kokoh ya. Karena tadi 2 kali proses pelapisannya. Ini bisa banget ya untuk stok cemilan di rumah. Bikin banyak sekalian, tinggal di frozen aja. Jadi waktu kita pengen ngemil tinggal digoreng aja, lebih praktis. Ini dalamnya lembut, luarnya renyah, garing. Jangan lupa mencoba ya. Semoga videoku ini bermanfaat. Kali ini aku mau bikin arem-arem. Yang ini praktis banget ya, aku pakai rice cooker aja bikinnya. Untuk isiannya aku pakai ayam dan kentang. Untuk resep dan cara membuatnya, simak terus videonya ya. Langkah pertama, aku mau haluskan dulu bumbu untuk isiannya. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan juga aku pakai kemiri. Untuk kemirinya ini udah aku goreng dulu ya sebelum dihaluskan. Tambahkan sedikit air, kemudian blender sampai halus. Setelah halus, bisa langsung ditumis. Aku sudah siapkan minyak goreng ya, secukupnya. Tumis bumbu sampai matang, sampai warnanya terlihat gelap. Dan ini sudah hampir matang. Aku mau tambahkan bumbu aromatiknya. Di sini aku pakai daun salam dan juga lengkuas. Untuk daun salamnya aku pakai 2 lembar dan sejempol lengkuas ya. Aduk hingga tercampur dan bumbunya benar-benar matang, warnanya lebih gelap lagi. Seperti ini sudah cukup, bisa dimasukkan ayamnya. Untuk ayamnya ini udah aku cincang. Aduk sampai ayamnya berubah warna menjadi pucat. Setelah pucat bisa ditambahkan air ya, supaya ayamnya lebih cepat empuk. Sedikit aja airnya, ini aku pakai 50 ml. Biarkan dulu sampai airnya menyusut. Ini airnya sudah menyusut, bisa dimasukkan kentangnya. Kentangnya udah aku potong dadu. Masukkan kentangnya, aduk hingga tercampur dengan bumbunya. Setelah semua tercampur, masukkan santan. Untuk memasaknya ini aku pakai api sedang ya. Aduk dan tambahkan bumbu lainnya. Tambahkan garam, gula, dan juga kaldu bubuk. Biarkan dulu hingga menyusut. Dan ini sudah menyusut, aduk lagi, biarkan kering ya. Sampai santannya benar-benar melekat ke ayam dan kentangnya. Seperti ini sudah cukup. Angkat dan biarkan dingin dulu. Selanjutnya, masak untuk nasinya, aku pakai rice cooker aja. Masukkan beras yang sudah dicuci bersih. Untuk berasnya aku pakai 500 gram. Tambahkan garam, serai, kemudian santannya. Aku pakai santan instan aja, lebih praktis. Tambahkan air. Aduk. Pastikan semua tercampur ya, supaya rasanya merata. Setelah diaduk, masak seperti kita masak nasi biasa itu. Dalam proses memasak, ini jangan dibuka tutup, biarkan benar-benar matang. Dan ini sudah matang nasinya, biarkan dulu selama 5 menit supaya uapnya hilang, supaya aman ya ketika dibuka. Dan ini 5 menit, buka, kemudian aduk. Setelah diaduk, tutup lagi. Tunggu sekitar 10 menit supaya lebih tanak. Setelah 10 menit ini siap untuk dibungkus ya. Siapkan daun pisang. Sebelumnya ini udah aku panggang di api kompor ya, dengan api kecil supaya lebih lemah, supaya nggak patah ketika digulungnya.
Ambil secukupnya nasi, ratakan. Kalau masak arem-arem pakai rice cooker ini menurut aku lebih praktis banget ya, jadinya nggak males ngaron nasinya. Tinggal dimasak seperti kita masak nasi biasa aja, dan kita tinggal bikin isiannya. Selanjutnya beri isian secukupnya sesuai selera, ini sekitar 1 sendok ya. Kemudian tutup dengan nasinya, rapikan. Rapikan juga ujung-ujungnya supaya nanti bentuknya lebih rapi. Setelah itu bisa digulung. Gulung sambil ditekan ya supaya lebih padat. Kemudian sematkan ujung-ujungnya dengan tusuk gigi. Sambil membungkus ini bisa sambil dipanaskan kukusannya, panaskan dengan api sedang. Supaya lebih rapi, gunting. Aku sudah selesai membungkusnya, dan ini jadinya banyak banget, 28. Untuk ukurannya lumayan ya, nggak terlalu kecil ataupun nggak terlalu besar, cukupan ya. Selanjutnya ini kukus arem-aremnya, kukus selama 30 menit supaya lebih awet ya, nggak gampang basi. Setelah 30 menit ini sudah matang, bisa diangkat. Kalau untuk jualan bisa ditaruh dalam mika seperti ini. Untuk rincian biayanya nanti aku tuliskan di deskripsi ya. Ditambah stiker jadi lebih cantik. Selanjutnya aku mau kasih lihat isian arem-aremnya ya. Ini udah aku potong supaya kelihatan dalamnya. Untuk nasinya ini lembut banget, nggak keras ataupun lembek, teksturnya pas. Untuk isian ayamnya dan kentangnya nyatu banget, rasanya enak, meresap sampai ke nasinya. Jangan lupa mencoba ya. Semoga videoku ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like, share, dan subscribe.